Ya, selamat datang lagi di channel Turbo Time. Saya lagi di MKG, kebiasaan. Dan di depan saya sudah ada Suzuki Fronx baru nih. Ini direkam tanggal 12, preview pertama kali untuk publik di Indonesia. Kita lihat eksterior depannya dulu ya. Ini banyak banget yang puji desain Suzuki Fronx kali ini karena ya ini bisa dibilang Suzuki paling ganteng lah setelah kehadiran Swift gitu ya. Swift udah dari kapan, tahun berapa, sekarang Suzuki datang pakai Fronx. Ini lumayan disukai desainnya, nggak kayak Suzuki yang udah-udah. Kita lihat di perlampuan, ini bagian sini ini ada apa, DRL 3 titik, bahasa desainnya Suzuki yang baru. Nah, ini tadi juga bisa ngerangkap jadi lampu sen. Lampu sennya juga LED. Bagian sini ini berjejer 3 ya. Di sini bertumpuk 3. 2 ini lampu utama, yang ini lampu jauh. Terus untuk bagian grillnya mirip-mirip seperti Grand Vitara, tapi di sini nggak ada chrome-nya. Grillnya full gloss black, dan karena ini tipe SGX, dia nggak cuma dapat kamera 360, tapi juga dapat ini baru pertama kali nih di Suzuki di Indonesia ada radar buat ngelengkapin bagian kamera yang ada di windshield sana. Ini buat sistem Suzuki safety supportnya. Pertama kali banget ya Suzuki pakai ADAS di Indonesia. Kemudian karena ini juga tipe SGX, bagian cardings di sini gak cuman ada silvernya, tapi ada ini bagian panel glossy kayak gini. Ya, ada sedikit pattern-patternnya di bagian sini, ada teksturnya seperti itu. Untuk permesinan, sabar. Yap, baru bisa kebuka. Mesinnya K15C plus mild hybrid seperti Grand Vitara. Tenaganya lebih kecil dari K15B, 100 PS, torsinya 135 Nm. Karena K15C bukan buat performa ya, tapi efisiensi yang dikejar. K15C itu kompresinya lebih tinggi dari K15B dan juga dual injektor. Ini juga khusus tipe SGX. Warnanya itu biru tua kayak gini ya. Itu namanya namanya Ice Grayish Blue, dengan atapnya ini two tone full black. SGX itu semuanya dual tone kecuali warna hitam. Ya iyalah. Kita lihat di bagian samping. Ini di bagian samping juga lumayan fenomenal buat Suzuki, karena ini lihat SUV coupe. Jadi Citroen udah kebalap duluan sama si Suzuki ini. Kita lihat di bagian velg dan bagian rodanya. Nah, ini yang di Indonesia itu rodanya itu 16 inci, tapi PCD-nya itu PCD 4x100, jadi nggak kayak di Jepang yang 5x114. Untuk bannya sendiri nih Goodyear Assurance dengan ukuran 195/60R16, lumayan tebal nih. Bagian samping masih ada cladding, spionnya pedestal, dan nih ada blind spot warningnya di tengah sini. Ini ada sejenis roof rail gitu, plastik sih, nggak tahu bisa kepake beneran atau enggak. Antena shark fin, lagi-lagi Suzuki juga awal-awal pakai shark fin. Dan lanjut di bagian belakang. Belakangnya juga, Suzuki mana sekeren ini dulu-dulu.
Tuh, lihat bagian sini lampunya tiga titik juga. Jadi seperti ini bahasa desainnya Suzuki juga yang baru. Tapi kalau di tipe SGX ini ada satu lagi nih, lampu memanjang sampai tengah, nyambung lagi ke kiri. Itu nyala. Kalau GL sama GX yang di bawahnya itu nggak nyala. Ini ya tadi bentuknya coupe gini. Ini ada badge hybrid, mal hybrid. Di sini ada badge-nya Fronx. Ngikutin India. Kalau Jepang Fronx-nya di situ. Lanjut bagian bawah. Buset. Satu layar itu langsung penuh sama bumper ginian. Overhangnya lip buat bagasinya bakal tinggi banget ini. Masih ada mata kucing. Terus di sini claddingnya loh, berlapis hitam biasa nih, plastik, ada silver, dan untuk SGX nih ada tambahan panel glossy lagi di sini. Kalau di GLGX itu nggak ada panelnya. Di kacanya udah ada wiper satu rapi, sama ada rear defoggernya. Sini high mount stop lamp, sama washernya di situ. Coba kita lihat bagasinya mumpung di belakang. Di tombolnya bagian sini ya. Tuh. Memang kalau crossover atau hatchback crossover kayak gini tuh dalamnya bagasinya dalam banget. Ininya juga tinggi jadinya. Bakal agak susah nih angkat baratnya. Sini space kosong, lampu halogen. Bagian sini toolkit. Ini juga dapat tonal cover. Dan coba kita lihat bagian bawahnya. Dapat ban serep. Ban serepnya ini tipenya sama kayak yang di luar, Goodyear Assurance 19560R16. Dan harusnya ini bukan temporary. Jadi kalau misalkan amit-amit gitu kan, bannya kempes apa segala macam, belum ketemu bengkel, bisa pakai ban kayak gini, walaupun ya velgnya kaleng warna hitam. Ya at least warna hitam lah, biar nyaru sama velg bawahnya tipe SGX. Ya karena tipe SGX itu warna ini ya, hitam glossy kayak gini. GL sama GX itu dual tone. Nah, kita lihat di bagian belakang itu, depan ada orang. Nah, ini secara space ini cukup lega ya kakinya, sampai tadi saya udah coba sampai mentok. Sampai mentok pun tadi sisa dikit. Ini posisi orang random ya. Harusnya itu posisi orang Indonesia pada umumnya. Nah, ini cukup lega, bisa 5 jari lebih. Tapi yang jadi masalah itu headroomnya, karena atapnya ini ngelandai ya. Seperti kalian lihat nih, ngelandai. Headroom saya itu sisa dikit. Saya 175, 176. Kesisa 4 jari di bagian sini. Ya. Seperti itu. Ini joknya ada kulit-kulitnya. Gak kayak di India itu fabric. Dan kalau India itu aksen marunnya gitu di samping. Kalau ini di tengah-tengah sini, ngikutin yang pasar Jepang. Headrestnya 3, jadi satu orang bisa duduk di tengah. Seatbelt 3 titik. Ini seatbelt 3 titik sampai ke tengah juga. Bagian tengah sini ini ada ventilasi AC yang pengaturan naik turunnya itu cuma 1, tapi pengaturan kiri kanannya itu ada 2. Berebut nih. Ini ada buat buat nutup atau buka ventilasinya, sama ini ada 2 lubang charger. Ini apa ini? Ada 2 lubang charger, agak gelap. Di sini ada seat back pocket 1 doang, yang sini gak ada, kosong. Ya. Port apa ya ini sebentar? Explore dulu. A few moments later. Oke, jadi ini USB Type C. Ini USB Type A, ini tanda-tanda dikit nyaruk.
Di sini juga ada sedikit slot kecil. Di sini bagian baterainya untuk tipe hybrid, dan tunnelnya gede. Tunnelnya cukup gede karena khasnya di Jepang itu ada versi 4-wheel drive-nya, all grip select. Cuman di Indo gak dapet. Ngapain gitu kan? Sini ada lampu bohlam. Jadi luarnya full LED, dalamnya full bohlam. Sampai depan juga. Nih, grip penumpang, ya, self retract, dan udah sih, nggak ada armrest tengah juga, polos. Jadi kita langsung aja di bagian depan. Tapi sebelum itu kita lihat pintu belakang. Ini ada speakernya itu 6. Ada tempat naruh botol sama sedikit slot kecil. Di sini juga ada slot kecil, panel glossy, di sini kulit. Sini juga kulit empuk. Di handle-nya sini chrome. Kita lihat di belakang. Kita lihat bagian depan. Kebiasaan dari belakang. Kebiasaan dari depan duluan review. Langsung ke sisi driver. Nah, kalau saya agak kelebihan. Nah, kalau saya mundurin harusnya saya dapat 5 jari lah. Nah, kita lihat. Interior kayak gini. Ini jelas-jelas dari spek interior kayak spek Jepang banget ya. Nah, pertama kita lihat dari kokpitnya. Ini steeringnya. Steeringnya ini sebenarnya generic kayak Suzuki kebanyakan. Cuman di sini aksennya beda, ini gloss black. Seingat saya kalau XL7 itu abu-abu, yang lainnya nggak tahu deh. Tapi bedanya, tombolnya itu banyak banget. Bagian sini ini ada buat volume, terus mode radionya. Ini buat next previews. Terus tombol info, mute. Itu udah biasa. Terus bagian sini juga ini ciri khas Suzuki juga. Tombol di bagian bawah sini, voice assistant. Terus buat ngangkat telepon, tutup telepon. Nah, yang bikin bedanya ini karena transmisinya ini PRNDM alias ini 6-speed manual. SGX itu cuma otomatis 6 percepatan. Kalau tipe GL GX itu masih ada 5 speed manual. GL itu 4 speed otomatis. Jadi kita dapat pedal shift. Feeling sporty guys. Dan bagian sini, nah ini agak beda nih. Ini ada tombol cruise control. Biasalah kalau beberapa Suzuki memang ada cruise control. Tapi karena ini ada Suzuki Safety Support dan ini adaptif sifatnya. Ya ada ini buat ngatur jaraknya. Seperti itu. Sini buat lane keeping assist, ini kosong. Kosong, nggak tahu nih tombol apaan. Kita lanjut ke sini. Buset, Suzuki apa nih tombolnya banyak kayak gini nih. Ini buat head up display. Kebetulan kalau unitnya mati nggak bisa dibuka. Terus ini buat ngatur kecerahan. Ini buat naik dan turunnya angle-nya. Nih, head up display-nya di sini. Jadi dia kayak kaca kebuka terus ngeproyeksiin layarnya. Bagian sini, nah lengkap sekali nih. Ada front collision warning, lane keep warning, terus ada stability control, terus ini kamera 360. Jadi kameranya sampai di spion pun juga ada. Ya iyalah, Baleno ada, masa Fronx gak ada gitu kan. Ini pengatur level lampunya, pengatur level ketinggian lampu. Ini buat start sistemnya, sama ini buat sensor parkir. Oh ya, ngomongin soal sensor parkir, Fronx ini cuma ada sensor parkir belakang, nggak ada di depan. Kalau di Jepang, di pasar Jepang itu kan ada tuh yang di depan. Ini ngikutin India, nggak ada sensor parkir depan. Terus ini 2 tombol kosong. Sini tadi ada slot kecil. Terus ini latch buat kap mesin sama tutup bensinnya. Pedalnya 2. Ya ini otomatis. Kontrol di bagian pintu. Sudah kefokus. Ini buat ngatur spion, elektrik, terus ini juga buat auto folding, buat electric foldingnya. Sini lock jendela, central lock, terus kaca
4 tombol di sini, cuma satu di driver yang auto. Di bagian pintunya kurang lebih sama, ada tempat naruh botol, ada slot kecil, di sini juga slot kecil, sini kulit, sininya juga kulit. Ini yang baru gak kulit. Aksen marunnya banyak banget, ternyata yang empuk di sini-sini doang. Sininya plastik bertekstur kulit jeruk gitu. Ini ada aksen di sini bagus, belakang malah gak ada aksen ya. Ada speaker tweeternya di sini. Ini aksennya lucu juga nih. Ada silver brush kayak gini, terus ada black glossnya di sini. Lanjut ke bagian tengah. Head unitnya saya kurang yakin ini ngikutin spek Jepang apa India, tapi kayaknya nih dari ukuran sini sih India sih. Untuk tipe SGX ini lumayan gede. Kalau tipe di bawahnya itu masih ukurannya kecil. Tombol hazard, ventilasi AC, dua di sini ada aksen brush metalnya gitu. Sini gloss sampai ke bawah sini. Nah, ini AC-nya auto climate control juga, sini auto. Terus sini ada tombolnya banyak lah. Ini ada pengaturan kipas, pengaturan suhu. Kurang tahu sih ini ada heaternya atau misalnya nggak dinyalain. Ini buat pengaturan arah sembur, rear dan front defogger. Tadi ini autonya buat matiin, menyalain. Ini tadi buat resirkulasi udara. Saya ada ini ya, colokan 12 volt kayak gini. Terus ada USB Type A di sini. Type C nya cuma satu di belakang. Sini ada wireless charging. Lumayan, Suzuki ada wireless chargingnya nih, teksturnya rubbery gitu. Dan ini 2 cup holder di sini. Transmisinya tadi 6 speed automatic PRNDM. Jadi kalau digeser ke M sini bisa pakai pedal shift. Dan di bagian handbrake-nya ini ya handbrake mekanikal kayak spek India, bukan Jepang. Jepang itu kan elektrik. Dan di Jepang juga karena dia elektrik, dia ada tombol 4 wheel drive di sini. Cuma karena ini mekanikal jadi gak ada. Ini armrestnya kayak Suzuki biasa juga, kecil. Tapi nah, ini adjustable nih. Jadi enak. Di sini empuk, tapi di belakang gak ada armrestnya, cuma di situ doang. Bagian kiri, nih aksennya banyak nih. Ini glossy, silver glossy, ini brush gitu. Terus ini maroon. Glove box belum soft opening, tapi dia sudah ada lampunya di dalam. Lampunya apa? Halogen lagi. Belum ada diselimutin apa-apa ya, nggak ada ban halusnya. Jok, lagi-lagi kulit. Nih kulit. Terus kulit ini halus-halus gini, fabric gitu ya, tapi teksturnya kayak sweat, halus-halus gitu. Jahitannya juga banyak banget. Kalau yang jok-jok kulit kayak gini baru ngikutin yang Jepang. Kemudian spion ini, waduh, day and night. Terus nih sun visor. Di sisi pengendara itu kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi penumpang depan ada kacanya. Ini bisa enggak ya? Bisa dikesampingin dan nggak bisa di extend lagi. Udah fix seperti ini panjangnya. Ini speedometernya. Ini tipe speedometernya biasa ya, bukan Optitron apalagi digital gitu kan. Ini ada MID di tengah, gambar reference. Sini tachometer. Red line-nya itu sekitar 6.200 sampai 8.000 rpm. Ada temperaturnya di sini, segala macam perlampuan instrumental. Terus nih speedometernya lengkap dengan fuel indicatornya, sama sensor pintu terbuka. Kalau tuas wiper sih kon itu banyak ya. Ini wiper seperti biasa. Terus ini buat intermittent, mau waktunya gimana, mau sekenceng apa gitu kan.
mau secepat apa wipernya ini bekerja terus. Ya, ini tuas wiper biasa. Jadi baru tuas lampu sen, lampu jauh, lampu utama, terus auto off. Ya udah ada auto headlamp. Sensornya di situ. Oh ya, lampu sini, lampu tengah halogen. Terus ini, kalau ini ini harusnya bukan tombol sunroof ya. Di semua pasar di semua pasar itu Fronx gak ada sunroofnya. Harusnya ini tombol SOS kali ya buat pasar Jepang. Tapi kita dapat mikrofonnya di sini. Lampu segala macam instrumennya itu amber kayak gini. Tapi bagian sini ya putih. Ya, jadi ya itu aja sih review dari Suzuki Fronx terbaru. Launchingnya nanti tanggal 28 Mei, tunggu aja. Jadi thanks for watching.